Satu dua tiga, cek cek satu dua tiga, cek cek tiga dua satu, tiga dua satu, cek cek tiga dua satu, cek tiga dua satu, cek cek ini cek tiga dua satu, cek cek cek, nah ini naik, cek cek satu dua tiga, cek tiga dua satu, cek cek. Tadi mamanya kompak, keren. Dari majelis taklim mana nih? sekali lagi yuk bantuan teman-teman untuk bantuannya untuk memanggil karena yang masih berada di ruangan atau di bawah. Oke. Video kah? Besok masuk kan? Tadinya ruangan ini full dengan 250 peserta, tapi ternyata kita lihat hanya 162. Jadi bukan masalah itu, tapi sisa hari ini yang sudah 3 kali ya kalau menurut informasi 5 skala Richter, terus catatan awalnya 6,5 skala Richter. Untuk karyawan INTA yang ada di Cakung, karena ini di gedung tinggi, diharapkan nanti misalnya dalam kegiatan ini terjadi kembali bisa melakukan standar evakuasi yang sudah kita pernah lakukan di gedung ini. Jadi ada 2 jalur evakuasi. Yang pertama adalah sisi yang sebelah barat itu ada tangga, silakan menuruni anak tangga di sana menuju titik kumpul atau assembly point yang adanya di pos satpam di pintu masuk dan keluarnya gedung ini. Terus Bu Neni, jangan ngumpet Bu Neni, ayo. Ya, silakan. Ini masih kosong. Bu Neni nih, premium plus ya Bu. Pada nggak mau tuh Pak. Iya. Ini tiketnya tiket premium plus Bu. Cimeli, yuk. Oke. Ini agak kagetan nih Pak Rizal nih. Bapak nggak kelihatannya Bu. Pak, bukan karena size tapi emang nggak kelihatan. Gitu ya? Iya. 158 kan Pak? Oke, salam INTA. Sorry saya ini pakai masker karena memang tidak fit ya, dan kos ini agak susah yang di bulan Ramadan gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ustadz ya teman-teman ya, tapi saya minta izin kepada Pak Wil, Bu Tia, Pak Riki, Pak Agus, dan rekan-rekan di Division Head serta rekan semua. Saya berdiri di sini tiba-tiba gitu. Pak Rizal tadi call untuk memberikan sambutan. Saya sendiri agak bingung apa yang akan saya sampaikan. Terus saya berpikir di sini dengan judul atau temanya merajut kebersamaan dalam nilai cinta di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ini agak general. Saya coba lihat di grup warga tentang keberkahan di bulan Ramadan. Berkah Ramadan ini teman-teman banyak ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman sekali lagi dengan kehangatan. Tadi salamnya belum semarak ya, saya biar agak terbakar dan saya tambah semangat. Salam INTA. Salam INTA. Salam INTA. Aus Pak.
Ya. Ya. Ya sebelumnya terima kasih atas pembakaran semangatnya dan membuat saya menghilangkan grogi. Pertama-tama saya bersyukur hari ini dan pada hari yang berbahagia ini bisa sampai kantor dengan tepat waktu dalam arti kata, karena hari ini sholat Jumat. Tadi saya udah khawatir 4,5 jam di kendaraan, di bensin saya itu tinggal 1/4 dan saya bingung mau belok ke kiri itu tertutup, mau ngebut nggak bisa. Itu suatu hal yang luar biasa, tapi akhirnya saya bersyukur bisa sampai ke kantor tadi jam 12:05. Itu rekor tertinggi dalam perjalanan bekerja gitu, biasanya tepat waktu. Teman-teman, kembali kepada ini ya, tema kita hari ini keberkahan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau di beberapa pesan yang saya dapat dari grup, salah satunya itu adalah ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Dan ada satu malam yang katanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah itu salah satu keberkahan di bulan Ramadan. 1000 bulan itu kalau dikalikan itu bisa sekitar 80 tahun. Nah kita sendiri umur kita mungkin nggak ada yang akan sampai 80 tahun mungkin ya, rata-rata itu 70, 75 mungkin atau 63 kalau di Islam. Kita nggak tahu ya, ataukah masih ada yang 1 bulan. Itu salah satu. Kedua, keberkahan di bulan Ramadan ini adalah dihapuskannya dosa-dosa. Dosa-dosa antara Ramadan 1 dan Ramadan berikutnya. Makanya banyak para orang tua itu berdoa agar dipanjangkan umurnya, agar bisa bertemu lagi ke Ramadan berikutnya. Karena ya akan dihapuskan antara dosa di bulan ini sampai ke Ramadan bulan berikutnya, itu dasar. Saya juga berdoa agar bisa ketemu lagi di Ramadan tahun 2025 dan kita bisa berkumpul di sini dengan formasi yang lebih lengkap dengan manajemen, dan kita dengan semangat yang baru. Yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa itu mustajab. Artinya mustajab itu dikabulkan. Nah, dikabulkannya bulan Ramadan ini biasanya itu orang berdoa pada saat berbuka. Jadi berbuka itu kalau dianjurkan oleh para guru-guru itu adalah tidak langsung itu doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu kayak gitu. Enggak cukup di situ. Harusnya ditambah lagi. Minta apa? Mungkin kalau sales itu bisa mendapatkan deal, atau kalau bekerja itu lancar, nggak ada macet lagi, banyak yang lain boleh diminta gitu. Atau yang belum menikah bisa dapat jodoh gitu, itu bisa ya. Ini khusus untuk anggota saya tadi Bu yang pesan terakhir ini, karena ada yang belum gitu, itu salah satu ya. Terus selanjutnya itu salah satu keberkahan ini adalah orang yang banyak beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan itu ada dosa dan kehilafannya juga diampuni. Nah ini menghidupkan bulan Ramadan artinya ada suatu kesungguh-sungguhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Ramadan kan banyak ininya ya, banyak cobaannya. Di jalan ini ya mohon maaf banyak lihat yang bening-bening, baru nyampe kos-kosan itu di pinggir jalan sudah banyak yang jualan, padahal belum waktunya untuk berbuka. Banyak sekali cobaannya. Nah kalau kita bersungguh-sungguh, katanya tadi adalah dosa kita diampuni ya. Nah tapi itu semua itu hanya keberkahan di Ramadan. Bagaimana implikasinya untuk Intrapopenta, itu yang sebetulnya yang paling penting. Implikasi untuk Intrapopenta. Tema tahun 2024 itu adalah Together we are stronger. Bersama kita akan lebih kuat. Benar ya Pak Rizal ya? Jadi kebersamaan ini adalah untuk Intrapo itu bagaimana? Together we are stronger. Kebersamaan ini ya mungkin tidak bisa sendiri, memang harus bersama-sama. Ya secara individual mungkin seperti saya di CST, saya sebagai head dibantu oleh Pak Wahyudi, Pak Parlin, ada rekan-rekan yang lainnya, itu adalah individu. Tapi individu itu dan akan dilanjutkan langsung tausiah sore hari ini juga oleh Bapak Ustadz Sujono. Kami bersilakan.
Oke, sambil disiapkan, teman-teman panitia, tolong disiapkan ya, ready ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal dan sunnah-sunnah beliau dengan harapan mudah-mudahan nanti dari kelak di hari kiamat kita mendoakan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tercatat maghrib hari ini jam 18 lewat 2 menit. Ini udah 17 lewat 50. Kita langsung gas ya. Langsung gas aja ya. Baik. Berbicara tentang kegiatan buka puasa bersama di mana-mana tempat maupun di luar sana, di dalam maupun di luar sana, banyak kegiatan yang diadakan oleh saudara-saudara kita. Artinya setiap kegiatan yang kita hari ini laksanakan itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk sama-sama mencari apa? Mencari apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sisi lain di dalam acara seperti ini adalah ada nilai-nilai silaturahmi antar satu dengan yang lain. Kalau kita pengen panjang umur, kalau kita pengen dilimpahkan rezeki oleh Allah, maka salinglah selalu silaturahmi. Ada dua keuntungan itu. Jadi keuntungan bagi kita yang selalu silaturahmi, yang selalu bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya, maka Allah akan memberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama yang akan kita dapat diantaranya adalah Allah akan nambahkan rizki kepada kita. Amin. Keuntungan yang kedua yang akan kita dapat kalau kita selalu silaturahmi, selalu bertatap muka, selalu ngobrol, selalu ngopi bareng. Ngopi bareng, belum buka ya. Selalu ngopi bareng, nanti keuntungan yang kedua yang akan kita dapat diantaranya adalah Allah akan panjangkan umur kita dengan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada cerita seperti ini. Kisahnya masih masa-masa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu punya saudara, punya besti. Besti tahu besti? Punya temen. Nah, punya temen namanya Ahmad. Si Ahmad ini lengket banget dengan Nabi Daud. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, ketahuilah saudaramu yang namanya Ahmad itu tidak lama akan meninggal dunia. Jadi ada mohon maaf. Usianya tidak akan lama. Artinya 5 hari ke depan dia akan meninggal dunia. Maka kabarilah temanmu itu agar temanmu itu ada kesiapan untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Nabi Daud langsung bingung bagaimana mau nyampaikan. Ini teman besti yang luar biasa, ngopi bareng, makan bareng kemana-mana, Bang. Tiba-tiba ada informasi 5 hari ke depan si Ahmad mau meninggal. Dengan kepaksa Nabi Daud alaihissalam menyampaikan ke temannya, wahai Ahmad, saudaraku, ada kabar bahwa nanti 5 hari ke depan kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan malaikat Jibril datang kepadaku. Maka bestinya pun
hanya bengong dan bengong ketika mendengar berita tersebut. Akhirnya apa? Si Ahmad langsung pulang ke rumah. Namun pulang ke rumahnya bukan berarti pulang merenung, namun beliau berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, dan kebaikan di antara kebaikan yang dikerjakan oleh si Ahmad adalah mengeluarkan sedekahnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Saat itu sehari, 2 hari, 3 hari sampai 4 hari, semua yang ada pada dirinya semuanya dikeluarkan untuk memaafkan kepada diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara inilah ternyata si Ahmad dikabarkan dikasih umur sampai 50 tahun. 50 tahun, ya kan? 50 tahun. Nah, setelah itu ternyata apa? Nabi Daud alaihissalam didatangi lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Nabi Daud, teman kamu dengan keberkahan mereka, temanmu memberikan sedekah kepada fakir miskin, Allah memberikan kepanjangan, Allah memberikan dispensasi kepada temanmu, dipanjangkan usianya yang tadinya 5 hari sampai sekarang dipanjangkan sampai 50 tahun. Ini berkah daripada salah satu sedekah dan silaturahmi yang sering kita lakukan. Hari ini terbukti, saya yakin Bapak-bapak juga ada namanya donasi untuk kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ini termasuk keberkahan buat kita, bentuk sosial buat kita, yang mana setiap satu dengan yang lain selalu bersatu dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara keberkahan yang dapat kita dapatkan adalah, yang dapat kita jalankan adalah tidak lain dan tidak bukan selalu hadir, selalu silaturahmi, selalu ngobrol, selalu kalau orang Jawa bilang itu ketok pikiran, apa itu namanya itu ya. Jadi saling berpikir berbareng-bareng nyari solusi, itu namanya silaturahmi, untuk mencari apa? Solusi agar setiap masalah yang kita hadapi semuanya diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu keberkahan yang bisa kita dapat dengan cara bersedekah. Hadirin jamaah, ketahuilah bahwa setiap hari itu ada 2 malaikat yang datang kepada kita. Cuma kita nggak tahu. 2 malaikat itu setiap hari datang. Tujuannya apa? Malaikat yang satu melihat hanya mendoakan begini, ya Allah, berkahi kehidupan si A, karena si A setiap hari rajin sedekah. Yang malaikat yang kedua, doanya apa? Ya Allah, laknati mereka bagi hambamu yang setiap hari, yang setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun tidak pernah sedekah. Nah, inilah fadilah bagi orang yang melakukan sedekah. Insya Allah akan kita dapat keberkahan berupa apa? Rezeki dan usia yang panjang yang Allah berikan kepada kita. Masih lama waktunya? Masih. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bahwa ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu rahmat yang didapatkan pada diri kita, adalah pahala yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Kenapa? Setiap amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh puasa. Puasa yang kita lakukan hari ini ada potensi apa? Akan dihapuskan dosa-dosa kita, dari dosa yang sudah lalu, yang sudah lewat, maupun dosa yang akan datang. Begitu juga ketika diri kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dapat kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dihapus dosa kita, maka diri kita ini akan kembali kepada yang fitri, bersih tanpa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita manfaatkan momentum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, agar nanti Ramadan selesai, dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Sakiyu abdun, celakalah seorang hamba, adraka Ramadan, bagaimana dia menjumpai bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, fayufarulah, namun selesai Ramadan orang tersebut belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk orang celaka. Makanya bagi kita umat manusia, hamba Allah yang masih diberikan kesempatan,
untuk sama-sama hidup di bulan Ramadan tahun ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak tadarus Al-Qur'an, berbanyak sedekah, banyak amal-amalan soleh yang bisa kita laksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka agar dosa kita nanti setelah Ramadan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya kembali yang fitri, kembali dalam keadaan suci seperti kita lahir dari perutnya sang ibu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Pada intinya, mari sama-sama hari ini kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa tahun ini dengan baik, dengan total, sehingga apa yang kita dapatkan senantiasa, yang kita sedangkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita, cita-cita kita senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk seluruh karyawan PT Intra Kopenta semuanya, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam urusannya, serta apapun masalah semuanya cepat diberikan kemudahan oleh Allah, kemaslahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhikrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa istri kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa keluarga kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Rabb, ya Rabb, hari ini kami berkumpul di aula auditorium dalam rangka untuk bersama-sama silaturahmi, saling bertemu dalam rangka dalam pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang barokah yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebih maaf usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira siapa Vivi? Yang akan kita pilih 2 the best dress code dan 1 untuk the best dress code pria. Akhirnya Bu Astri muncul. Oke, ini akan ada hadiahnya. Jadi hadiahnya semoga bisa memberikan kontribusi di rumah tangga masing-masing, karena hadiahnya sangat luar biasa. Sebentar ya, kita lihat pemenangnya. Ini polling dari kompas.com. Kita buka dulu. Tinggal 1 lagi ya, Bu Ivi ya. Oke, baru 2 sebelum kita buka puasa. The best dress code pertama dimenangkan oleh, soalnya wah ini pakaiannya udah kayak Sherin Sungkar, udah apa lagi nih? Ngomong gua suka garing. Oke, ini ya the best dress code yang pertama adalah, minta musiknya ya Kak, Ibu Endang dari Cilacap.
Mohon bantuannya supaya naik FDU. Ada satu orang dong. Naik FDU satu orang. Lea.